Salam gunting batu kertas. Halo, perkenalkan saya Adi Cipta Raharja Wirawan. Pada episode kali ini saya akan membuat satu series tentang penjelasan bagaimana menggunakan salah satu virtual conference ya yang bernama Gather Town ya. Seperti apa kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, nah saya akan menjelaskan secara ringkas ya pada perkenalan kali ini tentang serunya dunia virtual untuk pembelajaran dengan menggunakan Gather Town, gitu ya. Jadi saya berharap nanti teman-teman bisa ikuti seri ini dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan seri berikutnya yang akan saya update secara berkala. Gather Town ini menjadi populer ya teman-teman, kurang lebih sebenarnya dari tahun 2020 ya, saya juga baru tahu di 2021 sekitar bulan Mei itu ya, karena cukup viral di TikTok gitu ya, terus ada yang download dan share di Facebook, dan dari situ saya baru tahu, wah keren banget itu ya, ada guru atau dosen ya, saya nggak ingat, yang sudah menggunakan Gather Town untuk proses pembelajaran gitu ya. Dan kali ini saya akan mencoba membuat itu ya, instruksi bagaimana menggunakan Gather Town dari semua fitur yang ada. Saya akan coba ekspor di sini, kita akan belajar bareng gitu ya. Dan saya sudah kurang lebih hampir sebulan ini ya bereksplorasi untuk digunakan di kelas saya untuk mengajar di jurusan akuntansi Universitas Surabaya. Saya ngajar di S1 dan di S2 dan responnya cukup bagus. Dan ini saya coba share ke teman-teman gitu ya. Jika nanti ada pertanyaan atau ada usulan atau ada sesuatu untuk perbaikan video ini atau untuk penjelasan topik yang ingin lebih seru untuk dibahas, silakan tulis di komentar gitu ya. Oke, ini sekilas tentang siapa saya ya. Saya seorang dosen dari tahun 2003 sampai sekarang di Universitas Surabaya. Saya juga seorang game designer. Saya ngembangin video games dan board games tuh ya. Kalau board game ini ada Warung Wars, Lini Masa, dan Lini Masa Card Game. Dan saya juga nulis buku ini ya, dari tahun 2007 hingga sekarang, cuman agak vakum sedikit, tapi saya berencana akan menulis buku itu ya. Nah ini untuk board game ada Warung Wars, ada edisi 1, ada edisi 2, terus ini sekilas card game yang saya kembangkan untuk pembelajaran di sekolah dasar, namun sudah banyak juga digunakan di SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, dan udah diliput oleh BBC News Indonesia gitu ya. Dan ini ada serinya, ada lini masa sejarah kemerdekaan, ada lini masa STEM, ada lini masa 25 Nabi dan Rasul. Jadi cara belajar sejarah dengan cara yang menyenangkan dengan menggunakan card game. Dan saya ada juga di Spotify, search aja Adi Cipta Playground, yang mungkin ingin cuman sekedar mendengarkan itu ya, apa yang saya sampaikan, saya share di sini, teman-teman bisa ikuti di Spotify saya. Dan ini adalah channel YouTube saya ya. Oke, apa yang ingin saya sampaikan? Yang pertama adalah apa sebenarnya virtual world gitu ya. Dan yang kedua adalah apa sih bedanya Zoom sama Gather Town? Kenapa? Supaya ada pertimbangan ya. Perlu nggak sih pakai Gather Town atau cukup dengan Zoom? Dan saya akan sekilas menjelaskan fitur Gather Town gitu ya. Jadi di seri pertama ini saya hanya introduction, tidak ada penjelasan tutorial bagaimana dari awal itu ya bikin akun dan seterusnya nanti di seri berikutnya. Oke? Dan sedikit mungkin kalau ada tanya jawab silakan gitu ya. Nah, apa itu dunia virtual itu ya? Jadi dunia virtual itu adalah lingkungan simulasi komputer yang dapat dihuni oleh banyak pengguna yang dapat membuat avatar pribadi. Sekali lagi ada avatar pribadi itu ya. Dan secara bersamaan dan mandiri menjelajahi dunia maya, berpartisipasi dalam aktivitasnya dan berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Nah, dunia virtual itu ada 3 macam gitu ya. Jadi ada yang 2 dimensi bentuk dunianya, ada yang isometrik setengah 3 dimensi gitu ya. Dan yang ketiga adalah 3 dimensi ya. Jadi ada sumbu X, Y, dan Z gitu ya. Oke. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ini contohnya yang nanti akan kita bahas jadi series ini, yaitu dalam format 2 dimensi.
itu ya, yaitu Gather Town ya. Gather Town ini menurut saya sudah cukup ringan itu ya, untuk memenuhi kebutuhan dengan resource komputer yang standar ya, artinya komputer yang mungkin seri dari ya 5-10 tahun terakhir masih oke lah itu ya untuk menjalankan Gather Town ya. Tidak perlu install, nanti akan bisa dibahas berikutnya tuh ya. Jadi kalau 2 dimensi seperti ini tanpa atas itu ya, ada mejanya, ada ruangannya, nanti kalau ada pohon ya, seperti ini tampilan sekilas dari Gather Town. Nanti akan dibahas di video selanjutnya. Saya hanya menjelaskan ini adalah salah satu contoh virtual world yang bentuknya 2 dimensi ya. Jadi ini ada karakternya, kalau ini sebuah kelas ya ada siswanya berjalan, ada gurunya itu ya, ada dosennya, mahasiswanya itu ya. Dan ini ada fitur sama seperti Zoom gitu ya. Jadi ada live videonya seperti ini. Yang bentuknya 3 dimensi ada Minecraft gitu ya. Jadi Minecraft ini juga virtual world gitu ya. Nah, jadi bisa bebas. Kalau yang ini isometrik ya, ini isometrik contohnya ya. Jadi 2 dimensi tapi tampilannya setengah kayak 3 dimensi, tapi terbatas ya, nggak bebas kayak 3 dimensi yang kita bergerak kemana saja dengan mudah gitu ya. Di open space. Dan ini salah satu contoh beberapa kampus, contohnya kayak ITS ya, tahun lalu sudah menyelenggarakan wisuda dengan menggunakan Minecraft ya. Ini keren banget ya. Saya senang itu ya, dosen-dosennya visioner dan menggunakan Minecraft ini sebagai media virtual world untuk melakukan prosesi wisuda. Kenapa menjadi penting dan ini inovasi yang luar biasa, karena kita harus ini ya, patuhi protokol kesehatan itu ya, daripada kita memaksakan itu ya untuk secara fisik dan berisiko penyebaran COVID itu ya. Ini adalah sebuah solusi yang sangat cerdas dan sangat solutif ya, dibandingkan kita harus secara fisik ya yang ada risikonya ya. Untuk saat ini tidak pas lah ya. Nah, berikutnya adalah realitas virtual. Apa tuh realitas virtual gitu ya? Jadi realitas virtual ini teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan sesuatu lingkungan yang disimulasikan oleh oleh komputer ya. Dan lingkungan yang disimulasikan komputer, suatu lingkungan yang sebenarnya yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi gitu ya. Jadi itu atau bahasa Inggrisnya virtual reality gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi beda ya pemahaman virtual world sama virtual reality. Kalau virtual world itu bicara tentang environment-nya, lingkungannya. Kalau virtual reality itu dari sisi interaksi orangnya gitu ya, penggunanya, usernya ya. Ini salah satu contoh bagaimana pemanfaatan virtual reality untuk simulasi kerja gitu ya. Mau itu mulai dari dunia kedokteran, dunia kesehatan ya, sampai dengan konstruksi itu bisa menggunakan virtual world, dan saat ini menjadi sebuah hal yang wajar itu ada digunakan. Dan di dunia seni pun juga menggunakan. Ini salah satu seniman 3 dimensi, Guru Fujita. Saya follow dan cukup lama. Jadi dia ketika membuat ilustrasi ya, dalam bentuk 3 dimensi. Sebenarnya dia ilustrator 2 dimensi, tapi terus dia mengembangkan diri ke 3D. Dan yang keren adalah dia pakai nama aplikasinya itu Quill. Dan ini bisa di animasikan. Ya, cari aja Guru Fujita ya, keren banget. Dan di Indonesia sepertinya belum banyak ya kan menggunakan. Saya belum tahu ya, mungkin kalau ada yang tahu bisa tulis di komentar ya. Dan tentu di dunia game sudah hal yang biasa itu ya, kalau anak-anak gamers pasti udah tahu ya, ini game Slenderman itu ya. Dan ketika menggunakan VR atau virtual reality itu menjadi lebih hidup gitu ya. Experience-nya meningkat lebih banyak ya, lebih imersif. Kita terasa ketegangannya lebih terasa dibandingkan kita melihat pada layar itu ya. Karena ini membaca gerakan kepala itu ya. Oke, itu ya. Lalu apa bedanya Zoom dengan Gather Town itu ya? Bedanya kalau ya ini logonya ya, ini logonya Zoom, ini ada logonya Gather Town itu ya. Nah,
Yang pertama adalah karakter virtual. Kenapa karakter virtual ini menjadi sangat penting gitu ya? Karena karakter virtual itu seakan-akan adalah representasi diri kita ya di dunia virtual. Zoom bagus ya, tetapi ketika kita bertemu seakan-akan ya kita adalah apa ya, dua dimensi yang flat itu ya, layar ya. Nah, ketika kita punya virtual karakter, seakan-akan diri kita tuh bergerak ya dengan karakter avatar yang ada di dalam dunia virtual tersebut. Ya, jadi yang pertama adalah ada karakter virtualnya dan Zoom tidak ada. Ya, saat ini tidak ada. Nah, berikutnya adalah kita bisa merancang, mendesain karakter virtual ya. Apakah hanya Gather Town? Ada banyak di luar sana, ada Second Life, ada IMView itu ya, yang 3 dimensi, ada yang berbasis Android. Ya ini saya pilih karena paling mudah dan resource-nya mungkin tidak terlalu berat ya. Kalau ada yang tanya ini berbayar atau gratis? Gratis terbatas. Nanti terbatasnya seperti apa? Ada di slide berikutnya ya. Jadi kita bisa bikin avatar, kita kasih nama, itu ya, bajunya seperti apa, warnanya apa, ya. Ini sudah fitur dasar lah, ini udah oke banget, itu ya, udah bagus, itu ya, ringan. Nah, yang kedua adalah dunia virtual. Ada karakter virtualnya, ada dunia virtualnya. Di Zoom tidak ada, itu ya. Yang ada hanya manipulasi seakan-akan virtual, ya. Tetapi karena tidak ada karakternya, ya tidak terasa sebuah virtual world, gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat ada, kalau ini sebuah kampus, sebuah sekolah, kita bisa bikin ruangan-ruangan, ada labnya, perpustakaannya, ada ruang dosennya, ruang gurunya, bahkan kita mau bikin toilet, bikin tamannya, kita bisa. Ya, di Gather Town kita bisa melakukan map editor, ada map editing ya, ada fasilitas map editornya. Ya, jadi untuk otak-atik mau ngerubah bisa dengan menggunakan ada di dalam fasilitas Gather Town, ya. Nah, ini sedikit gambaran dunia virtualnya yang teman-teman lihat di layar saat ini, ya. Jadi kita bisa lihat di situ setiap siswa akan punya layar sendiri dan ada karakternya. Dan kita bisa ngobrol, ada nanti sifatnya private meeting. Jadi ketika karakternya ada di dalam satu kumpulan ruangan ini ya, area tertentu. Kalau ada karakter di luar area itu, dia tidak bisa mendengarkan percakapan orang-orang yang duduk di meja ini, ya seperti itu. Dan itu sama layaknya meniru dalam di dunia nyata, ya. Kita nggak perlu takut social distancing, ya. Jadi karakternya di sini kumpul, kita bisa ngobrol dan ada satu layar berbagi. Nanti bisa ada screen, misalkan kita mau share screen ada, gitu ya. Fasilitasnya sudah dilengkapi dengan share screen. Yang kedua adalah kita nggak perlu install, tidak wajib ya, dengan web browser cukup. Kalau mau install ada aplikasinya, pada saat video ini dibuat masih versi beta itu ya, teman-teman bisa cari. Tapi kalau pakai Zoom kan harus install itu ya. Oke, ini masalah kepraktisan. Jadi kalau Gather Town ini diaksesnya via web browser, jadi cukup ringan. Kalau dibandingkan 3 dimensi berat, pasti jauh lebih berat yang 3 dimensi. Jadi ini kita cukup dengan Firefox atau Google Chrome ya, kita bisa buka Gather Town ya. Cukup ketik gather.town gitu ya. Nah, sudah ada fasilitas video conference-nya tadi udah saya bahas itu ya. Jadi dan ini nih contohnya ada screen-nya adalah kayak semacam apa ya, meja kerja itu ya, meja kelompok. Jadi kalau di Zoom ada breakout room gitu ya. Nah, cuman masalahnya breakout room itu kan kadang membingungkan ya, karena dimensinya tidak jelas gitu ya. Kalau di Gather Town, breakout room itu ya ketika nanti kita bisa ada ruangan tersendiri, orang nanti disuruh nunggu di sana, silakan ya. Tanpa kita harus khawatir orang tersebut melihat layar atau mendengarkan pembicaraan. Ya, jadi kalau yang mungkin buat meeting tertentu atau kalau yang mahasiswa ada ujian skripsi itu ya, bimbingan, nah itu bisa pakai ini. Jadi tanpa khawatir suara dari mahasiswa lain itu masuk gitu ya, atau mengganggu proses pembelajaran gitu ya. Nah, ada juga fasilitas whiteboard-nya. Jadi buat teman-teman yang sudah biasa mau brainstorming, mau bikin mind mapping itu ya, secara kolaboratif, ini sudah ada fiturnya di dalam Gather Town gitu ya.
Dan yang nggak kalah seru adalah fasilitas games. Jadi di dalam Gather Town itu sudah ada fitur fasilitas games. Kita bisa ada beberapa games ya. Ini nggak semuanya saya tampilin. Ada Tetris. Kita bisa main dengan teman kita. Mungkin saat lagi nunggu guru, lagi nunggu dosen itu ya, atau lagi nunggu proses perkuliahan berlangsung, bisa main-main dulu gitu ya. Nanti lihat jamnya, udah waktunya kuliah nih, itu ya kumpul. Sama persis seperti saat sebelum pandemi ketika kita proses pembelajaran secara fisik gitu ya. Nah, ini ada code names ya, kalau teman-teman udah biasa main board games tuh standar code names ya, kita bisa main tim versus tim gitu ya. Untuk ice breaking oke banget. Nah, ini ya ada fitur berbayar opsional gitu ya. Jadi fiturnya sebenarnya gratis, tapi kalau teman-teman mau eksplorasi lebih gitu ya, itu ada biayanya itu ya. Per bulan ini untuk, nah ini ada skala lokasinya karena kita bicara space gitu ya. Ada kota kecil ya, town, ada city, ada metropolis. Nah, ini bedanya apa nih, kita bisa lihat tuh ya, ada 10 basic objects, 3 advanced objects, email guest list, town, moderator, control gitu ya. Jadi kita bisa berbagi moderasi itu ya. Fiturnya ini sih cuma kalau yang metropolis ya lokasinya jauh lebih besar, unlimited interactive object, objeknya tidak terbatas. Selebihnya kurang lebih sama ya. Nah ini nanti kita bisa kalau teman-teman masuk ke situsnya Gather.town itu ya. Biasanya kan Gather atau titik-titik .com itu ya. Nah ini dotnya itu adalah town, kota itu ya. Nah ini yang gratis aja udah cukup menurut saya tuh. Saya pakai selama ini hingga saat ini pakai yang gratis gitu ya. Sudah customizable maps gitu ya. Jadi fitur editing untuk mapnya gratis. Nah, ini baru berbayar usernya. Kalau sampai 25 orang ngasih gratis. Tapi kalau up to sampai dengan 500 itu ya, itu baru pakai berbayar. Gitu ya. Yang gratis juga, nah ini menarik gitu ya. Yang gratis aja udah unlimited, tapi berbayar. Bahkan kita bisa mengintegrasikan Zoom, Google Meet, Webex itu ya. Memasukkan YouTube di dalam kota yang kita rancang atau space yang kita buat, bisa seperti itu. Jadi nanti misalkan banyak lah itu ya yang bisa kita lakukan dengan menggunakan fasilitas ini. Jadi ini kalau dirangkum fasilitasnya, perbedaannya apa sih Zoom sama Gather.town? Tidak ada karakter virtual ya. Kalau di Zoom tidak ada dunia virtual, harus install app gitu ya. Ada video conference sama ini ya. Gather.town ada virtual whiteboard sama ya. Di Zoom setahu saya tidak ada fitur game ya. Kalau di Gather.town ada. Ya, ini penting buat kalau peserta kelas kita, kelas online kita atau webinar online ini millennials itu ya, atau Gen Z itu ya. Mereka suka main games dan ini efektif gitu ya. Jauh lebih menarik. Saya udah menggunakan ini dari jumlah peserta kelas yang hanya 1 orang, 2 orang itu ya, sampai yang kurang lebih hampir 30 orang. Itu sudah saya gunakan ya. Nah, ini ya fitur Gather.town apa aja? Ya ini singkat saja. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini fitur gratis di semua jenis account itu ya. Yang berbayar maupun tidak, ada fitur modifikasi bangunan baik indoor atau outdoor. Jadi kita nanti bisa bikin taman, kita bisa ada kolam itu ya. Bisa ada bangunan kayak mungkin kayak The Sims itu ya, tapi versi 2 dimensi gitu ya. Jadi kita nanti di video yang terpisah akan saya bantu untuk jelasin bagaimana setting untuk private meeting gitu ya, dan seterusnya, dan fitur-fitur alat-alat yang ada. Nah ini nih contoh aja. Jadi kita bisa masukin objek, bahkan ada fasilitas untuk upload atau masukin teks gitu ya. Ini ruangan apa itu ya, masukin objek baru dan seterusnya gitu ya. Nah, kita bisa merancang ruangan privacy itu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan kayak breakout room tapi versi virtual. Nah, ini bagus banget itu ya. Jadi kita nanti kalau misalkan mau manggil mahasiswa atau siswa untuk ke ruangan kita bisa panggil. Kita bisa datengin pakai avatar kita jalan. Nah, ayo masuk gitu ya. Bisa seperti itu gitu ya. Atau pakai chat itu ya. Jadi experience-nya lumayan lebih baik daripada Zoom gitu ya. Seakan-akan kita punya karakter di dunia virtual tuh kan.
Nah, terus ada ruangan pameran. Kita bisa bikin ruang eksibisi, social room, presentation area, poster sessions gitu ya. Jadi kalau mungkin ada pameran tugas kelas itu ya, nanti kita akan bahas di video terpisah bikin pameran, ruang pameran seperti apa itu ya, pameran karya mahasiswa, karya siswa itu ya. Jadi nanti gurunya atau dosennya atau orang tua bisa diundang terus masuk jalan-jalan itu ya, datangi setiap booth gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, kita bisa akhirnya bikin semacam ini ya, memvirtualkan sekolah atau kampus kita. Nah, jadi kita bisa bikin seperti ini, itu ya, keren ini ya. Oke, saya rasa mungkin kalau ada pertanyaan ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Apa yang ingin ditanyakan mungkin ya, nanti setelah ini saya akan buat seri berikutnya untuk membuat account, nanti diantaranya itu nanti ada bagaimana membuat kita mengkustomisasi kelas itu ya, dan menggunakan fitur-fitur standar yang ada di Gather Town gitu ya. Jadi cukup sekian dulu ya, mungkin kalau ada pertanyaan silakan tulis lagi di kolom komentar, jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe serta aktifkan tombol loncengnya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gunting, batu, kertas.